malamnya tanggal 6 kamu masih nongkrong, terus tanggal 3-nya kamu main di rumah teman kamu. Jadi nggak mungkin linglung. Dalam waktu sekejap, hitungan detik, orang kamu masih ketawa-tawa, ada videonya kok. Ihab tuh pengen ada kegiatan yang hal positif-positif, biar Ihab ini nggak jenuh, kayak biar Ihab ini bermanfaat bagi semua orang juga gitu. Akhirnya ya Ihab hubungi Teteh gitu. Jadi maksudnya mau jadi pasien apa mau jadi orang yang bekerja? Mau jadi orang yang bekerja. Orang yang bekerja berarti kamu acting dong, sakit. Ya supaya bekerja yang bermanfaat gitu sama Teh Novi gitu. Ya aku kemarin kan ngebohongin Teteh. Iya. Cuman ya linglung gitu. Aku juga pengen punya kakak perempuan juga Teh gitu. Pengen ya intinya aku tuh pengen membantu orang aja Teh. Pengen banget. Saya merasa Ihab itu tidak sakit dan hasil medisnya adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya bersama Ihab. Ihab sudah keluar dari salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta Timur, ya. Kemarin viral banget terkait video live yang dilakukan oleh kakaknya Ihab yang menjelaskan dan membuat penggiringan opini publik seolah-olah Ihab itu tidak ada di rumah sakit, ya. Ihab kasihan Kak, di RSJ pasti gak tenang banget. Bun Embun ini emangnya tahu kalau Ihab di RSJ? Jangan so tahu Anda. Tahu apa sih? Emang ya di RSJ ditap-tap dulu di GIP baru dikasih tahu. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi ingat ya, melakukan pemberitaan hoaks atau bohong itu ada pidananya. Yang pertama itu, yang kedua kakaknya menyebut nama Teh Novi Pratiwi dengan menunjukkan foto aku dan saya nggak tahu niatnya apa, tapi dia live itu minta-minta gift dan selalu menyebut-nyebut nama saya, entah pansos atau apa saya juga nggak ngerti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya nih sama Ihab ya. Iya Teh. Baru keluar dari rumah sakit? Iya baru Teh. Betul? Betul Teh. Di rumah sakit apa? Dijelasin. Rumah sakit Jakarta Timur Teh. Oke. Berarti betul kamu di rumah sakit Betul, ya? Saya nggak bohong ya? Enggak bohong. Oke. Nah, saya tanya lagi, ini settingan atau gimmick? Enggak settingan, ini real. Ini real. Real. Demi apa? Demi Allah. Demi Allah ya. Jadi banyak yang bilang menyalahkan saya bahwa katanya ini settingan ya Mbak ya. Banyak yang komen ini settingan atau gimmick katanya gitu. Demi Allah ini nggak ada gimmick-gimmick. Saya nggak pernah melakukan bantu orang gimmick. Kenapa saya bantu Ihab? Yang pertama saya jelaskan adalah saya mendapat informasi Ihab ini adalah orang yang terlantar atau tidak punya rumah. Ya Mbak ya? Iya. Homeless katanya. Ibunya sudah meninggal, bapaknya di Arab. Katanya sudah tidak ada saudara, dia kondisi linglung lah, suka kabur-kabur. Ya makanya kita bawa lah. Ya namanya orang nggak punya rumah, terus saya dan butuh bantuan, dan saya nggak mikir mau gimana fisiknya. Saya itu nomor sekian, karena saya mikir ini adalah orang yang butuh bantuan, ya kenapa nggak kita bantu ya. Nah terus Ihab, saya udah ketemu sama teman kamu, yaitu siapa namanya? Ababil. Oke, kamu jawab jujur ya. Kamu itu bukan cek mental kan? Cek mental. Ya. Rencana kamu datang ke aku apa? Cek kesehatan. Cek kesehatan. Emang niat kamu cek kesehatan? Iya. Kenapa kamu nyuruh Ababil untuk bohong? Enggak nyuruh Babil untuk bohong. Aku pengen Ababil ngecek kesehatan. ngomong. Iya. Iya ngomong gini. Ihabnya emang mau kemana? Mau ke Teh Novi, kata aku juga. Mau apa? Mau ngecek kesehatan. Akunya kan nggak tahu. Uangnya kan ya maksudnya buat makan doang gitu. Terus kenapa kamu nyuruh Ababil untuk bohong? Enggak bohong. Lantar doang Teh Ababil mah. Ababil disuruh bohong katanya. Enggak. Kamu pura-pura linglung dan lain-lain. Enggak. Ya tapi kan itu acting linglung. Enggak, aku enggak. Ababil udah ngomong kok. Iya, tapi aku enggak acting. Kamu jangan kayak gitu. Udah ngomong semuanya. Udah jujur aja. Jujur.
ya Ihab niatnya yang satu cek kesehatan. Udah nggak ada yang lain itu. Katanya kamu obses ngeliat video saya. Obses apa? Obsesi ngeliat video saya, mau ketemu gitu. Enggak. Iya, enggak sih, enggak pengen banget. Nggak boleh bohong. Silaturahmi aja kayak gitu. Iya, nggak boleh bohong ya. Iya. Ababil itu udah ngomong semuanya. Bahkan siapa namanya pamannya ya? Pamannya dari Palembang udah ngomong semua. Soalnya sampai ke yayasan kita kemarin. Iya, betul. Ya, mereka datang udah ngomong semua. Jadi kamu kenapa nyuruh Ababil bohong? Enggak teh, aku nggak nyuruh Ababil bohong. Acting linglung, terus disuruh bilang nanti bilang aja nggak ada keluarga gitu. Enggak, aku nggak bilang-bilang begitu. Dia Terus? kan tahu. Ya aku kan memang nggak ada keluarga teh. Maksudnya yang ngurusin aku gitu untuk. Tapi pas saya bilang orang Ababil aja kenal sama kakak kamu, kenapa bilang nggak ada keluarga? Emang kakak kamu bukan keluarga? Tapi udah lost kontak teh, masalah tanah, masalah uang. Lost dari kontak bapakku. gimana sih, orang kalian sering ketemu? Ya sering ketemu juga nggak akrab teh. Iya, bukannya lost contact tuh hilang komunikasi. Iya. Ababil lagi Ihab ya. Yang namanya lost contact tidak berkomunikasi sama sekali. Kamu nggak usah ngibul, bilang katanya ada masalah urusan tanah dan lain-lain. Nggak ada urusan sama saya. Ini pasti ada hubungannya gitu loh. Karena menurut saya nggak tahu niatnya apa ya. Mungkin tadinya nggak terkenal ya kakaknya ya, nge-live sekarang jadi lumayan terkenal nih gitu. Makin tenar udah gitu minta gift lagi. Kirim gift dong, ntar baru di spill katanya gitu. Kirim gift, ntar baru di spill. Pokoknya kalau misalnya tap layar udah sekian baru nanti kita omongin. Gitu. Jadi niatnya apa? Pansos. Enggak teh, enggak pantas demi Allah teh. Ihab juga ya maksudnya ngomong ke Teteh kemarin tuh, ya minta cek kesehatan sama ya Ihab pengen minta pulang gitu. Berarti gitu. nggak, saya tanya lagi, linglungnya acting nggak? Enggak Linglungnya nggak acting, acting. tapi kamu banyak nahan ketawa. Enggak serius teh. Enggak acting, aku real minta antar doang teh ke Teteh. Biar daya ingatan ini kuat. Nah, kalau untuk sama abang aku. Sekarang aku tanya, sebelum kamu datang ke yayasan kita, malamnya kamu masih nongkrong kok? Gimana? Nongkrong di mana? Jalan apa? Di dekat kampung kamu sih, apa namanya? Nama kampungnya Tanara. Tanara, ya. Iya, nongkrong di situ. Malamnya ada video kamu kayak anak motor gitu, nongkrong. Iya. Terus nongkrong di rumah teman kamu, ada videonya. Itu berapa hari sebelum kamu datang ke yayasan? Kamu datang ke yayasan tanggal berapa, Mbak? Tanggal 7 apa? Iya, tanggal 7. Malamnya tanggal 6 kamu masih nongkrong. Terus tanggal 3-nya kamu main di rumah teman kamu. Nongkrong di rumah teman kamu. Iya, nongkrong. Jadi nggak mungkin linglung. Dalam waktu sekejap, hitungan detik, orang kamu masih ketawa-tawa, ada videonya kok. Ini kita masih simpen videonya. Jadi lebih baik katanya Ihab jujur. Jujur aja. Iya teh, serius. Nggak ada masalah apa-apa. Iya, ya sekarang kamu malamnya habis nongkrong, tiba-tiba kamu linglung bilangnya. Gimana ceritanya? Iya ceritanya ya aku pusing banget teh, masalah ya mikir kerjaan ke satu. Karena aku kan habis dari Sumbawa teh ke kampung. Sumbawa udah lumayan lama kok. Udah lumayan lama, udah 4 bulanan lah. Iya, 3 udah bulan. lama. Saya udah tahu semuanya, Ihab. Saya tahu kamu di Sumbawa kerja di hotel, OB dan lain-lain. Saya tahu semua, Ihab. Semua info udah masuk ya. Saya posting video kamu sekali, semua informasi udah masuk. Jadi Iya. kamu nggak bisa bohong. Iya. Ya, kalau kamu bilang linglung lupa ingatan, nggak acting, kamu bohong. Iya teh. Karena malamnya kamu masih nongkrong loh, masih ketawa-tawa cekikikan Iya. sama temen kamu. Tapi Ihab udah pusing banget teh itu, udah badan udah Iya. gemeter. Terus banget kenapa udah. kamu hari acting besokannya acting linglung? Ihab, saya itu bukan orang bodoh, Ihab. Ya. Iya teh. Saya iya, bukan ingat, orang ingat, yang teh. bisa kamu bodohi, kamu ngomong ini, saya minta kejujuran kamu. Ini saya masih ngomong baik-baik, ya. Ya bukan karena apa-apa sih teh, ya pengen dirawat aja Ihabnya gitu teh. Kan aku gini teh, jadi teh terus terang ya, Ihab itu habis ke tempat Umi Ihab di Sumbawa Barat teh, ya kan. Nah terus Ihab mau nyari kerjaan tuh di Jakarta sebagai security di klat pelatihan teh. Terus udah Ihab samperin ke rumah diklat, terus nggak ada teh, nggak ada pembukaan gitu.
Nah, Ihab akhirnya pulanglah ke Bogor. Udah pulang ke Bogor, Ihab masuk lagi ke ini, ke apa? Ke housekeeping di Tebet teh. Housekeeping selama 2 bulan. Nah, 2 bulan udah pulang Ihab di housekeeping Tebet gitu ya ke rumah. Ke rumah Ihab jadi ya pusing banget gitu teh, nongkrong nggak ada kejelasan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa gitu. Intinya pusing banget. Ihab tuh pengen ada kegiatan yang hal positif biar Ihab ini nggak jenuh, biar Ihab ini bermanfaat bagi semua orang juga gitu. Akhirnya ya Ihab hubungi Teteh gitu. Untuk ya Ihab pengen misalnya ngebantu-bantu apa gitu, Ihab siap gitu teh. Kayak contoh sekarang ada bencana di Aceh atau di Sumatera gitu teh, Ihab pengen ikut-ikut begitu teh, jadi relawan gitu. Pengen kayak Teteh gitu, membantu-bantu orang, bermanfaat gitu. Ya terus kenapa awalnya bohong untuk masuk ke yayasan kita? Ya awalnya itu ya Ihab berpikir teh, Ihab ini ya pusing juga banget untuk jadi relawan gimana gitu untuk membantu bencana di Sumatera gitu teh. Akhirnya ya Ihab memutuskan ya Nggak, pusing banget. Emang awalnya kamu tahu saya mau ke bencana ke Aceh atau ke mana? Nggak tahu teh. Ya terus kenapa ada pikiran kayak gitu? Ya pengen aja bermanfaat teh bagi orang lain gitu kayak Teteh juga. Iya kalau bermanfaat itu bukan menjadi pasien. Menjadi ini ya kerjaan ya. Iya nggak nyambung lah. Makanya saya mau tahu niat kamu apa datang ke sini. Ya, Kalau kamu kemarin oke lah kita sambil ketawa-tawa nanya kamu masih nggak jujur oke. Tapi saya udah manggil teman kamu. iya teh. Ya Iya. sudah teleponin orang-orang yang nongkrong sama kamu, teman-teman kamu di Tanara. Udah saya teleponin semua. Orang malamnya masih nongkrong, besoknya linglung, kan lucu. Pusing banget teh pokoknya teh. Iya, Bener teh. nggak, Mbak? Kita nggak pernah Mbak ada pasien, Mbak. Mana ada pasien? Malamnya nongkrong ketawa-tawa. Besokannya langsung linglung, nggak ngomong apa-apa. Tidur-tidurnya lama-lamanya ya 1 bulan ya. 1 bulan masih make sense, Mbak. Ini 1 malam, ini 1 hari. 1 malam langsung linglung, bingung ditanya rumah, ditanya keluarga, ditanya ini, ditanya itu. 1 hari Nggak make lagi, sense, nggak masuk akal dong, Kak. 1 hari di yayasan langsung inget semuanya. Iya. Gimana, mau jujur nggak nih? Teh, ya aku jujur jawab, nggak ada bermaksud apa pengen apa-apa gitu. Ya, sumpah demi Allah, saya demi Ya, tapi kamu Al-Quran. acting kan? Tapi kamu acting kan linglungnya itu. Enggak teh, enggak acting. Aku memang maksudnya pengen dirawat dulu gitu sementara gitu kalau udah pulih. Apa gitu. hubungannya dirawat? Tadi kamu bilang mau kerja, sekarang dirawat. Gimana sih? Iya masalah acting gitu teh. Pengen. Iya, tadi kamu bilang pengen kerja, membantu orang. Terus Iya. kamu bilang lagi pengen dirawat karena pusing. Gimana sih? Kamu ngomongnya gimana sih? Nggak Iya. nyambung tuh nggak? Jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung. Jadi maksudnya mau jadi pasien apa mau jadi orang yang bekerja? Mau jadi orang yang bekerja. Orang yang bekerja berarti kamu acting dong, sakit. Acting dong kamu linglung. Bener nggak? Bohong dong, kamu menjadi linglung itu bohong dong. Enggak teh, serius teh. Mau ngakuin nggak? Serius teh, aku nggak linglung teh. Aku Ya nggak linglung, berarti kamu acting. ya tapi pusing teh, nggak inget keluarga gitu. Ya yang kemarin itu ya Ihab nggak linglung teh, serius aja. Iya nggak linglung, berarti acting. Cuman nggak inget keluarga, nggak pura-pura teh, serius aja. Ya kan Pengen dia- kira kalau kan saya iya pura-pura. tanya, terus kamu gini, sambil ketawa gitu. Kamu nutupin gitu sambil ketawa. Kamu sadar nggak itu di kamera kerekam? Kamu kayak gini tuh ketawa tau? Kamu pura-pura Namanya bilang pusing, katanya, Pusing tapi ketawa. Kayak wah Ini berhasil kamu tuh nih sambil gitu. mikir untuk gimana lagi nih caranya. Iya, wah berhasil nih gitu. Itu abang aku nggak sampai lip TikTok ke bawah channel itu gimana gitu kasusnya lagi. Bukan, ini ngomong ini dulu, nggak usah bahas yang lain dulu. Bahas satu-satu dulu. Saya pengen kamu ngaku, saya pengen kamu jawab jujur. Iya teh, jujur teh, serius aja. Jujur, berarti kamu acting. Kalau kamu tuh linglung dan kamu pengen bekerja di bantu-bantu di YouTube kita gitu. Iya.
Berarti kamu pura-pura sakit, pura-pura linglung. Ya pura-pura. Pura-pura. Berarti pura-pura linglung. Ya. Kenapa pura-pura linglung? Supaya dapat pekerjaan di kita. Ya supaya bekerja yang bermanfaat gitu sama Tenopi gitu. Kemarin ditawarin kerjaan nggak mau ya, Mbak? Mau, malah minta Apa aja PRSJ. masalah gaji, masalah apa nggak aku pikirin, yang penting. Bukan kemarin kan aku tawarin kamu mau kerja di sini. Kan saya bilang kamu mau kerja di sini. Kamu punya skill apa? Kerja di sini, bantu-bantu kita dan lain-lain. Kamu bilang nggak mau teh, serius teh nggak mau teh, demi Allah nggak mau teh, kata kamu gitu. Jadi yang benar tuh yang mana? Bikin Mau kita bekerja, Teh. bingung. Mau Kamu bekerja. tahu nggak ini sampai rame loh di kampung kamu? Kamu Iya. tahu nggak di kampung kamu rame? Ya nggak apa-apa Teh. Bukan nggak apa-apa, melibatkan semua aparat, RT, RW, lurah semuanya rame. Seret-seret. Seret-seret, jangan salahkan saya ya. Karena pertama ya guys, harus dijelaskan bahwa yang namanya kita orang terlantar ya Mbak, kita pasti akan nge-share di sosial media. Yang namanya kan saya nggak tahu ini ada keluarganya. Pasti saya bikin video, guys, buat kalian yang kenal, ini bantu share ya sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu dia asli Tanara ya Mbak. Iya, Saya taunya dia dari Sumbawa, karena KTP-nya Sumbawa guys ya. Makanya saya fokusnya tolong bantu share daerah Sumbawa dan sekitarnya. Sama sekali nggak tahu, sampai saya berpikir gini, loh kok di kartu keluarganya dia sendiri gitu, dengan kondisi linglung, apa emang dia dibuang sama keluarganya? Saya sampai mikir kayak gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin karena saya orangnya positif banget ya, hidup saya ya. Saya nggak pernah mikir jelek sama orang. Karena setiap orang yang minta bantuan adalah orang-orang yang membutuhkan menurut saya. Dan saya nggak tahu ternyata saya dibercandain kayak gini gitu. Jadi tolong jangan salahkan kami. Mungkin pada saat nanti kita penyerahan IHAP ya, ini harus disaksikan oleh aparat setempat juga ya Mbak. Jangan sampai nanti ke depannya ini menjadi bumerang untuk saya ya Mbak. Saya nanti dibilang ini, dibilang acting, dibilang itu, dibilang ini. Enggak Karena acting. banyak banget laporan bahwa IHAP ini nggak sakit. Ya linglung doang. Ya aku makanya sekarang gini Teh, aku pengen ngobrol juga. Ya aku kemarin kan ngebohongin Teteh. Iya. Cuman ya linglung gitu. Aku juga pengen punya kakak perempuan juga Teh gitu. Pengen ya, intinya aku tuh pengen membantu orang aja Teh. Pengen banget. Cita-cita dari kecil, pokoknya bantuan apapun saya ikhlas pokoknya. Nggak mikirin duit, nggak mikirin apa, pokoknya ikhlas. Intinya pengen IHAP ini pengen jadi yang bermanfaat gitu Teh. Sama Teteh gitu, kalau ya boleh gitu, pengen jadi yang bermanfaat, Ya, kemarin- pengen belajar gimana caranya gitu biar ya jadi orang yang bermanfaat, yang baik, yang bagus, yang Harus. yang jangan bohong, yang jujur gitu Teh. Harusnya Pengen. ketika kamu mau melakukan suatu kebaikan atau mungkin kamu mau bekerja, tidak boleh bohong di awal. Ketika bohong di awal, Itu orang berarti tuh udah nggak percaya. hilang kepercayaan. Iya, Karena bekerja itu adalah yang utama, Jujur. kepercayaan, kejujuran. Ya semua tim saya itu nggak ada yang saya nanyain ijazah lulusan apa. Ada yang lulusan SMP ya Mbak, ada yang lulusan SMP, nggak ada masalah kita. Allah, kenapa kemarin IHAP PNPRS ya? Ya Bu, pengennya ya nyapu-nyapu, ngepel, bersih-bersihin gitu, tes security, jaga-jaga keamanan gitu. Pengennya Teh, basic IHAP-nya di situ. Ya kayak ngebantu-bantu apa gitu, biar ada kegiatan Teh. Saya Maksudnya. kemarin itu sebelum IHAP masuk rumah sakit, saya masih percaya betul katanya. Dia meyakinkan saya sebelum saya ketemu sama Ababil ya Mbak. Saya masih percaya, oke, ini anak mungkin masih butuh bantuan medis ya Mbak, konsultasi atau apa. Saya percaya aja lagi ya. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Ya Mbak, betul ya? Betul. Kalau tahu dia sehat, kalau dia tahu dia normal nggak ada apa-apa, ngapain saya bawa ke rumah sakit? Gitu loh. Jadi itu pun dengan kemauan IHAP sendiri Kemauan ya, IHAP. tanpa ada paksaan tanpa kita. ada paksaan siapapun, karena dia yang bilang mau ngecek, datang ke Tenopi, kesehatan. mau ngecek, katanya mau ngecek mental. Berarti ya dia ngecek mental dong. Dan statement dari kakaknya bahwa kemarin banyak hal yang Mbak, kita udah record, kita rekam. Jangan, itu Abdul itu ya kakakku, jangan ikut campur, maksudnya jangan. Aku di sini itu pura-pura linglung. Kalau masalah untuk abang saya, mohon jangan libatkan Tenopi, karena Tenopi ini nggak acting, nggak apa-apa gitu. Saya yang bohong, saya mengakui Teh. Oke, udah mengakui semuanya Udah, ya. Teh. Berarti kedepannya maunya gimana kamu? Maunya ya kalau misalnya
maunya Ihab ini menjadi orang yang jujur, yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang. Dan Ihab ini ingin teh pesantren agar Ihab ini bisa ngaji, bisa sholat tepat waktu. Ihab pengen pesantren teh. Katanya kamu kemarin sekolah tentara gagal. Gagal teh. Terus Ya gagal Ihab ya. kamu katanya orangnya nggak serius gitu, nggak tekun. Jadi kalau segala sesuatu kayak cuman main-main, belum bener-bener Belum niat ya teh. ya belum bener-bener diniatin. Jadi banyak orang yang udah ngebiayain kamu katanya ya, Iya, ini ya ngebiayain, jadi kecewa. Enggak ada Katanya teh, gitu. enggak ada yang ngebiayain aku. Yang maksudnya kayak masukin kerja ke sini, kamu keluar, masukin kerja ke sini, kamu keluar. Terus sekolah tentara nggak diseriusin, akhirnya tidak masuk gitu kan. Ibu angkat kamu di Cimone kan? Iya teh. Iya, saya tahu semua kok. Ibu Anaknya ibu angkat kamu itu polisi kan? Ada Iya, yang polisi, ada yang tentara, ya kan? Iya. Saya udah tahu semua Ihab, ya. Makanya kamu tidak boleh bohong, Iya, ya. Teh, Kak, iya. saya minta kan ini ngomong baik-baik nih, Benar, ya kan? benar. Saya ada maksa kan enggak? Saya cuma ngomong, kamu harus ngomong jawab jujur. Setiap saya tanya apapun, kamu tidak boleh berbohong karena sudah tahu semuanya. Kecuali kayak kemarin saya belum tahu nih. Kamu bisa lah bohong-bohongin saya. Sekarang saya udah tahu kamu tidak boleh berbohong, gitu. Iya teh, tapi Ihab minta satu teh, Ihab pengen pesantren teh, ya Ihab pengen menghapus-hapus dosa Ihab, pengen bisa belajar ngaji, sholat teh, mohon aja Ihab. Iya. Sama teh. Ya, jadi gini ya Ihab, karena kan sekarang udah mulai rame di kampung kamu ya, di kampung Tanara ya, di daerah Serang. Iya. Jadi besok itu kita akan kembalikan kamu ke Tanara, ya Mbak ya. Itu harus disaksikan oleh perangkat setempat gitu. Perangkat setempat nanti kita bicarakan sama perangkat tersebut. Kita menyerahkan kamu dalam keadaan sehat dan kamu yang menyerahkan diri datang ke yayasan kami. Teh, aku minta maaf, gitu. yang mohon maaf lahir batin. Saya nggak sama apa-apa Teteh. Ihab ya. Saya udah Mohon maafin maaf kok. lahir batin sama Teropiko juga. Aku minta maaf. Aku Iya. janji nggak akan bohong lagi teh. Aku minta maaf sama Teteh. Handphone kamu aja saya tahu kok. Handphone kamu, Ada. ya saya tahu ada Ada. di Ababil. Iya. Ya Iya, kamu iya. bilang dijual kemarin kan? Rusak teh. Ya kamu Handphone bilang aku. iya handphonenya udah dijual kata kamu gitu. Iya, tapi suruh aku jualin gitu, suruh Iya, tapi- buat dia gitu Iya, teh. tapi buat belum dia. dijual kan? Belum. Ya, Ya, jangan bilang udah dijual. Berarti mau dijual. Berarti mau bukan. dijual. Ya. Jadi bukan udah dijual, Udah dijual, ya. ya. Jadi itu penjelasan dari saya dan saya harap kamu tidak mengulangi kesalahan lagi Ababil Ihab. Teh. Karena kalau kayak gini jujur saya ngerasa Iya, saya bener. kecewa pertama Iya. ya. Kenapa? Karena pada saat saya mentingin kamu, saya tuh cuma mikir kasihan anak ini. Makannya gimana ya Mbak? Tempat tinggalnya gimana? Saya cuma mikir gimana kalau saya di posisi kamu. Iya benar. Karena ibu saya juga udah meninggal Ihab, Hmm. 2012 ya. Dan alhamdulillah papa saya masih sehat gitu. Dan saya cuma mikir gimana caranya saya bisa nolong kamu ya. Udah dengan cara saya ambil kamu gitu. Aku harus balasnya berbuat baik sama Tetehnya apa teh? Enggak, sebentar. Nah, kita waktu itu sampai meng-cancel ya Mbak, daerah Bogor dan daerah mana sih? Cirebon apa Karawang gitu. Pokoknya daerah jauh lah ya. Demi ngutamain Ihab gitu ya. Kita utamain dia. Kita mikirnya oke, ya udah ini dulu karena lokasinya Tangerang, dekat sama yayasan kami gitu. Nah, jadi saya mohon maaf sebelumnya, saya juga nggak tahu ternyata saya bercandain seperti ini dan Ihab juga pura-pura. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa kita selalu memberikan konten yang nyata ya Mbak, konten yang nyata, konten yang real. Saya mau kita sama-sama belajar untuk membantu memanusiakan manusia. Saya pengen kita belajar untuk membantu orang lain dan saya tidak pernah yang namanya konten itu settingan atau disetting. Nanti gini ya, abis ini nanti ketemu gini ya, itu saya nggak pernah satu kali pun guys. Jadi kalau posisinya kita ketemu ODGJ galak, kita diapa-apain, itu realnya seperti itu. Kalau kita ketemu ODGJ lucu, ya emang realnya seperti itu gitu. Jadi kita nggak pernah membuat-buat keadaan menjadi supaya viral. Ya Mbak, itu nggak ada sama sekali niat saya ya. Dan semoga menjadi pembelajaran juga untuk kita untuk
kayak lebih berhati-hati dan lebih mau filternya agak lebih ekstra ya. Mungkin yang tadinya ngefilter 2 kali lipat ini bisa 10 kali lipatnya. Karena yang saya tadi cerita, Ihab itu mengaku dia ngechat di WA bahwa Iya dia kemarin kan ngaku ya masalah ngechat WA itu dapat Iya. Ihab kan. ternyata Ihab yang mengechat ya. Ngechat, ya. Dia mengakunya itu adalah temannya atau saudaranya. Saudaranya. Gitu. Terus sistem COD juga Ihab yang merencanakan ya. Merencanakan COD jalan. itu ketemu di jalan, guys. Ya ketemu di jalan itu sistem COD baru pertama kali kita lakukan. Karena sebelumnya kita selalu jemput ya Mbak. Selalu jemput ke rumah. Ya even jauh. Ingat gak Yansi? Yansi sebegitu jauhnya kita berjalan 4 jam, masuk ke dalam 2 jam dan itu jalannya jelek. Itu totali 6 jam kita perjalanan kita tempuh guys. Untuk kita bantu orang. Pulang pergi sampai subuh saya nyampe. Ingat banget saya jemput Yansi itu paling perjuangan. Dari pagi sampai jam 3:30 subuh. Sampai saya bantu nyetirin driver. Karena saking ngantuknya dan kasihan lah ya kita capek sama-sama. Gitu ya. Kita mah nggak apa-apa selama itu benar membutuh bantuan kita pasti akan gas terus. Tapi kalau ya kayak gini sangat disayangkan sekali lagi. Itu aja kalau dari aku. Mbak Rafika ada yang mau disampaikan nggak? Ya, semoga kedepannya gitu, benar kata Teteh ya, kita bisa lebih berhati-hati lagi untuk membantu orang. Karena kan masih banyak yang lebih membutuhkan di betul, di iya. luar sana. Kita lebih mengutamakan orang yang tadinya kita pikir bisa membutuhkan bantuan, nyatanya kita kurang gitu. Oke, iya. Jadi Ihab besok diantar pagi ya Ihab sama tim saya dan saya nggak bisa ngantar, mohon maaf perwakilan ya Mbak Iya. dari Mbak Uti dan Mbak Rafiko karena besok saya ada jemput saudara saya di bandara, jadi saya nggak bisa antar, tapi mungkin Mbak dan Mbak Uti bisa menjelaskan kronologi seperti apa. Itu aja kalau dari saya nggak tahu nanti di sana penyampaiannya seperti apa ya terkait Ihab dan endingnya juga seperti apa. Kita mungkin akan pikirkan terkait Ihab mau bekerja di kami ya guys. Kalau kalian punya ide atau kalian punya saran boleh tulis di kolom komentar ya Mbak ya. Tapi Teh udah nggak baik Teh kalau awalnya kata Teteh itu kan denger Teteh omongannya. Kalau dari awalnya nggak baik pasti ujungnya juga nggak baik. Jadi maunya Ya pulang aja Teh. Pulang ke Oke. rumah. Pulang ke rumah, iya pulang ke rumah. Jadi mau kerja di kita cuma basa-basi doang. Enggak basa-basi Teh. Kan Teteh Iya, bilang tadi. basa-basi. Kan Udahlah. Teteh bilang tadi. Ya, oke. Itu aja sih. Ya, agak complicated ya guys, agak ribet. Tapi emang ini realnya karakternya Ihab seperti ini. Kalau saya sih sudah tahu dan sudah bisa menebak ini tujuan dan maksudnya apa, tapi nggak perlu saya share juga sama kalian. Dengan saya beberapa kali menonton live-nya kakaknya ya Mbak, yang saya ngerasa ini adalah niat yang mau mungkin terkenal dengan cara instan atau mungkin mau mencari sensasi. Menurut saya ya, ini menurut pandangan saya seperti ini gitu. Tapi mungkin kalau kalian punya pandangan lain terserah kalian. Ini adalah pendapat saya dan saya merasa Ihab itu tidak sakit dan hasil medisnya adalah Ihab tidak sakit ya Mbak. Dia tidak sakit, dia sehat walafiat, dia normal ya. Dan kemarin saya juga mau tanya nih Ihab, Iya nggak? untuk kemarin kan sudah tes urin dan tes darah, kamu ada konsumsi Enggak ada. obat-obatan, Enggak ada. alkohol Enggak ada. sama sekali? Sama sekali. Oh, bukannya pernah ngobat? Enggak, belum pernah. Ini mau maghrib, jawab jujur. Demi Allah, demi Oke. Ibu. Ihab nggak pernah ngobat kalau masalah itu. Oke. Nggak ngerokok bahkan. Oke, jadi kemarin sih kalau untuk tes urin ya Mbak, itu belum bisa ya? Belum bisa Belum bisa, soalnya harusnya dilakukan waktu awal masuk. di IGD. Saya dapat infonya itu baru setelah Ihab masuk, jadi nggak bisa, harus menyusul. Sedangkan besok Ihab sudah mau pulang, seperti itu ya. Jadi itu aja penyampaian dari saya. Dan bingung juga ya saya. Itu aja lah, tapi saya rasa untuk bekerja di kami itu adalah basa-basi aja sih. Karena kalau emang orang niat emang mau bekerja, dia pasti akan ambisi ya. Ambisi dalam arti apa namanya Mbak? Akan konsisten dalam bicara. Iya. Oke, saya tetap mau kerja sama Teh Novi. Apapun itu saya mau kerja sama Teh Novi, ini beda lagi ngomongnya. Kalian bisa menilai lah ya.
Itu aja. Ihab ada mau disampaikan sama penonton yang udah kamu bohongin? Ya, Jujur, jawab jujur. buat penonton, aku minta maaf Ya. sebesar-besarnya Mm-mm. bahwa aku ini telah bohong, telah bohong. Mm-mm. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan ini. Mm. Semoga saya ke depannya lebih baik, lebih jujur, bermanfaat bagi semua orang. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Untuk yang lain nggak boleh ngikutin bilang. Untuk yang lain nggak boleh ngikutin seperti saya bohong karena itu tidak baik, itu nggak boleh. Semoga-moga yang lain tidak bisa ngikut seperti saya. Terima kasih. Oke. Jadi banyak yang suka komen bercanda-bercanda ya. Pengen dong dijemput Tenovi, pengen dong dievakuasi sama Tenovi, itu tuh bercanda ya guys. Saya tahu komentar yang bercanda seperti apa. Jadi Ihab ini adalah mengikuti kata otak kanan dia dan benar-benar dieksekusi sama dia ya dengan cara diikutin lah tuh Oh iya ya. benar. Ya betul. Iya itu. Gimana? Iya betul. Yang lihat-lihat jemput aku Tenovi. Iya Terus? itu aku ikutin benar itu tuh, yang Oh jujur. berarti kamu lihat komen. ya. Iya, lihat komen teh. Lihat komen gimana? Iya lihat komen pengen dijemput Tenovi, pengen Dirawat dirawat di yayasan gitu. Terus kamu ikutin tuh. Ikutin aku. Besok mau diikutin lagi nggak kalau ada yang komen aneh-aneh lagi? Enggak mau. Oke, udah kapok ya? Kapok teh. Di rumah sakit jiwa gimana? Aman teh, baik-baik. Temannya baik-baik di sana? Baik-baik teh. Oh, soalnya dia di ruangnya tenang ya, Mbak? Beban- Enggak, Mbak. Pertama Enggak, kan Teh. masuk ke ruangan Coba gelisah gimana? ya, Teh? Pertama aku masuk ke ruangan gelisah. Terus Terus nangis ya kamu? Enggak. nangis kan kamu sujud Sempet kan? Nangis. Kamu sujud kan? Kamu minta maaf. Aku tahu Iya, Nyesel. nyesel. Perawatnya cerita. Perawatnya, iya, nyesel. Aku nggak ikut masuk, kalau Iya. nggak ikut masuk, Masuk. perawatnya cerita ke Cerita, aku. iya. Bilang Iya. gimana? Kamu Dia bilang, gimana? Aku minta maaf. Maksudnya aku sehat, kata aku nggak sakit, Heeh. kata aku. Ya sujud gitu. Udah terlanjur, kamu yang sabar ya Ihab, katanya. Orang sambil ngomong ya Allah ya kan? Iya ya Allah, kata Ya aku. Allah, saya minta maaf ya Allah. Saya mohon Perawatnya maaf. ketawa, ngobrol sama aku. Kamu katanya ngeliat dari mimik semua omongan kamu itu, kamu tuh Menyesal. Menyesal udah berbohong, udah masuk rumah Menyesal. sakit jiwa, bener nggak? Iya benar. Terus udah gitu cerita lagi gimana dalam? Iya, aman teh, baik-baik saja. Enggak, waktu pertamanya kamu takut kan? Takut ya. Kamu takut ngelihat ODGJ yang lain. Orang kamu sehat, kamu digabungin sama ODGJ, siapa yang nggak takut? Iya, Teh. Saya juga kalau digabungin juga pasti takut lah, kita yang sehat. Iya nggak? Apalagi kita nggak punya daya untuk keluar dari kamar itu kan, dari ruangan itu. Terus kan langsung diisolasi kan, kamu di ruangan ini gelisah karena di awal kamu masuk ke UPI kan sempet berontak kan ke perawat, Perawat, nggak mau ke ruangan masuk. kan? kenapa nggak masuk ruangan? Takut teh. Terus? Iya takut, terus akunya ini gelisah gitu, khawatir gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin ini takdirnya Ihab, ya Ihab ikutin aja. Tapi Ihab belajar harus jadi orang jujur, bermanfaat bagi orang, tidak menyusahkan orang lain. Itu yang Ihab kepengen. Untuk saat ini ya Ihab tekunin itu mesantren teh. Setelah Ihab pulang, pengen Ihab mesantren, pengen bisa ngaji, pengen bisa sholat. Udah mesantren sampai Ihab mengakhiri hidup. Oke. Pesantren. Oke, itu aja. Nanti Ihab ketemu sama Pratiwi ya. Ada Iya. cewek cantik banget namanya Pratiwi di yayasan. Novi ya. Bukan saya, namanya Pratiwi Sama-sama juga. Pratiwi. Dia nama panggilnya Saras 008. Nanti kenalan semuanya ya. Iya. Jangan ada milih-milih. Kita semua manusia sama. Iya. Ya, jadi mau ODGJ mau apa kita semua sama. Jadi nggak boleh namanya takut, nggak boleh namanya jijik. Ya, saya tahu kamu orangnya jijian sama orang. Gimana kamu mau bantu orang kalau Enggak, kamu Teh. jijian? Baju aja maunya yang baru, semua Enggak, maunya bukan yang yang baru. baru sih teh. Maksudnya Ihab tuh pengen rapi gitu. Ihab gosok sendiri, nggak Ihab minta ibu gosokin gitu. Ada gosokan nggak ibu, kata Ihab. Ihab mau menggosok, Iya. kata Ihab gitu. Ya udah Teh. jangan diulangin lagi ya. Iya teh. Oke, itu aja. Terima kasih guys. Besok Ihab pulang akan dianterin sama tim. Tapi sebelumnya saya mampir dulu ke yayasan ya. Biar ada tanda tangan ya Mbak. Iya. Tanda tangan penyerahan. Terus nanti di sana juga mohon maaf saya nggak bisa antar guys. Kalau bisa saya pasti antar. Jauh masalahnya ya.
Tanah tuh jauh, lumayan dari lokasi kita itu sekitar 2,5 jam ya Mbak? 3 jam? Kurang lebih 3 jam. 3 jam, ya. 3 jam untuk mengantarkan Ihab yang sehat walafiat. Oke, udah maghrib azan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me now is an animal, and I cry for